Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutriani. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya kelas BSA 7B. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai desain pembelajaran atau introductional design. Yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas review mata kuliah Tasmim Ta'mili yang diampu oleh Pak Muhsin Riyadi. Nah, baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Itu ada pengertian dari desain pembelajaran atau introductional design. Nah, yang pertama itu ada menurut Herbert Simon. Beliau itu mengartikan desain sebagai proses pemecahan masalah. Nah, tujuan sebuah desain itu adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan jumlah informasi yang tersedia. Nah, yang kedua itu ada menurut Jejni. Beliau itu menjelaskan bahwa desain pembelajaran itu disusun untuk membantu proses belajar siswa, yang mana proses belajar itu memiliki tahapan jangka pendek dan tahapan jangka panjang. Nah, terus menurut Jejni juga belajar itu dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Nah, yang pertama itu ada faktor internal dan yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, yang pertama itu ada faktor internal. Nah, faktor internal ini tuh faktor yang berkaitan dengan kondisi yang dibawa atau datang dari dalam individu siswa. Kayak seperti contohnya tuh kayak kemampuan dasar, gaya belajar seseorang, terus minat bakat serta kesiapan setiap individu yang belajar. Nah, terus yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang datang dari luar individu, yaitu yang berkaitan dengan kayak penyediaan kondisi atau lingkungan yang dirancang agar siswa itu dapat belajar. Nah, desain pembelajaran yang berkaitan dengan faktor eksternal ini biasanya tuh kayak pengaturan lingkungan dan kondisi yang memungkinkan siswa dapat belajar. Nah, yang ketiga itu ada menurut Gentry. Nah, beliau itu tuh berpendapat bahwa desain pembelajaran dengan proses menentukan pembelajaran, strategi, dan teknik untuk mencapai tujuan serta merancang media yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan. Nah, selanjutnya beliau juga menguraikan penerapan suatu desain pembelajaran itu memerlukan dukungan dari lembaga yang akan menerapkan pengelolaan kegiatan serta pelaksanaan yang intensif berdasarkan analisis kebutuhan. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai kriteria desain pembelajaran. Nah, jadi desain instruksional yang baik harus memiliki beberapa kriteria. Di antaranya yang pertama itu ada berorientasi pada siswa. Nah, dalam sistem pembelajaran siswa itu merupakan komponen kunci dan harus dijadikan orientasi dalam mengembangkan perencanaan dan mengembangkan desain pembelajaran. Nah, hal ini tuh sangat penting karena desain pembelajaran itu dirancang untuk mempermudah agar siswa itu belajar. Nah, dengan demikian, mendesain pembelajaran itu perlu dimulai dengan melakukan studi pendahuluan tentang siswa. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus dipahami tentang siswa. Antara lain yang pertama itu ada kemampuan dasar. Nah, pemahaman yang dimiliki oleh siswa untuk menentukan dari mana sebaiknya mulai mendesain pembelajaran. Desain pembelajaran itu dirancang sesuai dengan potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Nah, dengan kata lain, desain itu tidak dirancang semata-mata oleh kemampuan dan kehendak guru gitu. Nah, terus yang kedua itu ada gaya belajar. Nah, jadi setiap siswa itu memiliki perbedaan. Menurut T. Porter, membaginya itu dalam 3 tipe, yaitu tipe auditif, tipe visual, dan tipe kinetesis. Nah, yang kedua itu ada yang tadi kan berorientasi pada siswa. Nah, yang kedua itu ada berpijak pada pendekatan sistem.
Jadi sistem di sini itu adalah suatu kesatuan komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Nah, pendekatan dari awal sudah merupakan kendala yang mungkin dapat menghambat tujuan wisata. Di atas dasar itulah, maka pendekatan sistem dalam instruksional itu merupakan pendekatan ideal yang dapat dilakukan oleh para desainer pembelajaran. Nah, terus yang ketiga itu ada teruji secara empiris. Nah, sebelum digunakan, sebuah desain instruksional tuh harus diuji terlebih dahulu keefektifan dan efisiensinya secara empiris. Melalui pengujian secara empiris dapat melihat berbagai kelemahan dan berbagai kendala yang mungkin muncul jauh sebelumnya dapat dilihat. Nah, selain itu, melalui pengkajian ilmiah dapat menemukan pengembang pembelajaran untuk digunakan. Nah, terus langsung saja ya ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai desainer pembelajaran. Nah, desainer atau perancang pembelajaran adalah orang-orang yang terlibat dalam perencanaan pengembangan, penerapan, dan evaluasi pengajaran. Nah, menurut International Board of Standards of Training, Performance, and Instructions atau IBSTPI, dalam pribadi itu ada 4 domain kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang perancang program pembelajaran atau desainer instruksional. Nah, yaitu yang pertama ada fondasi profesional. Nah, jadi fondasi profesional yang perlu dimiliki itu dimiliki oleh seorang perancang sistem pembelajaran itu meliputi kemampuan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama berkomunikasi secara efektif dengan menggunakan sarana visual, verbal, dan tulisan. Nah, terus yang kedua itu menerapkan hasil studi dan teori mutakhir dalam praktik desain sistem pembelajaran. Nah, terus yang ketiga itu memperbarui atau update dan memperbaiki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki tentang desain sistem pembelajaran. Nah, yang keempat itu ada mengaplikasikan keterampilan riset yang fundamental dalam melaksanakan proyek dan pekerjaan yang terkait dengan bidang desain sistem pembelajaran. Nah, terus yang kedua itu ada kemampuan perencanaan dan analisis atau planning and analysis. Nah, kompetensi dalam melakukan langkah perencanaan dan analisis itu meliputi beberapa kemampuan dan hal-hal, yaitu yang pertama ada melaksanakan analisis kebutuhan atau need assessment. Yang kedua itu merancang kurikulum atau program. Yang ketiga memilih dan menggunakan berbagai teknik untuk menetapkan materi pembelajaran atau pelatihan. Nah, terus yang ketiga itu ada kemampuan perancangan dan pengembangan atau design and development. Nah, jadi kompetensi dalam melakukan perancangan dan pengembangan program itu dapat meliputi yang pertama ada memilih, memodifikasi, menciptakan desain, dan mengembangkan model yang tepat untuk pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan desain dan pengembangan sistem pembelajaran. Nah, terus yang keempat itu ada kemampuan implementasi dan manajemen. Nah, kompetensi dalam melaksanakan dan mengelola program pembelajaran itu meliputi beberapa kemampuan, yaitu yang pertama, merencanakan dan mengelola pekerjaan desain sistem, peningkatan kolaborasi, kemitraan, dan hubungan dengan orang atau personel yang terlibat dalam pekerjaan desain sistem pembelajaran. Nah, lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu model desain instruksional. Nah, jadi ada beberapa model desain sistem pembelajaran, yaitu yang pertama ada model CAM. Model desain sistem instruksional yang dikembangkan oleh CAM itu merupakan model yang membentuk siklus. Nah, menurut CAM, pengembangan desain sistem pembelajaran itu terdiri atas komponen-komponen yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan berbagai kendala yang timbul. Nah, model sistem instruksional yang dikembangkan CAM ini nggak ditentukan dari komponen mana yang harus guru itu mulai proses pengembangan sistem instruksional. Terus menurut CAM
menurut Cam juga dari mana aja tuh bisa gitu, asal urutan komponen itu tidak diubah dan setiap komponen itu memerlukan revisi untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, oleh karena itu model CAM itu dilihat dari kerangka sistem merupakan model yang sangat luas. Nah, komponen-komponen dalam suatu desain instruksional menurut CAM yaitu yang pertama hasil yang ingin dicapai, terus yang kedua ada analisis tes mata pelajaran, yang ketiga ada tujuan khusus belajar, yang keempat ada aktivitas belajar, yang kelima sumber belajar, yang keenam layanan pendukung, seterusnya itu ada evaluasi belajar dan tes awal. Nah, terus yang kedua ada model Banati, model desain sistem pembelajaran dari Banati itu berbeda dengan model CAM. Nah, model ini tuh memandang bahwa penyusunan sistem instruksional itu dilakukan melalui tahapan-tahapan yang jelas. Nah, jadi ada 6 tahap dalam mendesain suatu program pembelajaran model Banati. Nah, yang pertama itu menganalisis dan merumuskan tujuan. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua itu merumuskan kriteria tes yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, terus yang ketiga itu ada menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar. Nah, yang keempat itu merancang sistem, yang kelima mengimplementasikan dan melakukan kontrol kualitas sistem. Terus yang keenam yaitu mengadakan perbaikan dan perubahan berdasarkan hasil evaluasi. Nah, lanjut ke model ketiga yaitu ada model IPPSI, yaitu prosedur pengembangan sistem instruksional. Nah, jadi model IPPSI itu model yang dikembangkan di Indonesia untuk mendukung pelaksanaan kurikulum 1975. Nah, PPSI itu berfungsi untuk mengefektifkan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran secara sistematis. Nah, untuk pedoman bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, PPSI itu terdiri dari 5 tahap. Kalau yang Banati itu kan ada 6 tahap. Nah, kalau yang IPPS itu ada 5 tahap. Tahapan yang pertama itu merumuskan tujuan. Nah, yang tahapan kedua itu alat evaluasi. Tahapan yang ketiga itu mencakup kemungkinan kegiatan belajar. Nah, tahapan keempat itu program kegiatan pembelajaran, yaitu merumuskan materi pembelajaran. Materi pelajaran. Terus yang kelima itu ada pelaksanaan program. Nah, jadi pelaksanaan program itu yaitu kegiatan mengadakan praktek, menyampaikan materi pelajaran, mengadakan psikotes, dan melakukan perbaikan. Nah, yang keempat itu ada model pengembangan pembelajaran menurut Carey. Nah, apa sih perencanaan pengajaran menurut sistem pendekatan model Carey? Itu dikembangkan oleh Walter dan Lowthery. Menurut pendekatan ini terdapat beberapa komponen yang akan dilewati dalam proses pengembangan dan perancangan tersebut. Nah, yang pertama itu ada identifikasi tujuan pembelajaran atau identity instructional goals. Yang kedua, melakukan analisis instruksional. Yang ketiga itu perilaku atau karakteristik siswa. Yang keempat itu merumuskan tujuan kinerja. Yang kelima itu pengembangan tes acuan patokan. Yang keenam pengembangan strategi pengajaran. Yang ketujuh itu ada pengembangan atau memilih pengajaran. Nah, terus yang kelima itu ada model ASSURE atau ASUR. Sharon S. Saldino, James D. Russell, Robert Heinrich, dan Michel Molenda itu mengemukakan sebuah model desain sistem pembelajaran yang bernama ASURE, sama seperti model desain sistem pembelajaran yang lain. Nah, model ini tuh dikembangkan untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang efisien dan efektif, khususnya pada kegiatan yang menggunakan media dan teknologi. Nah, langkah-langkah penting yang perlu dilakukan dalam model desain sistem pembelajaran ASUR itu meliputi beberapa aktivitas, yaitu yang pertama ada menganalisis peserta didik. Nah, yang habis itu tuh menentukan tujuan. Nah, yang
Terus yang ketiga ada memilih metode media. Yang keempat itu memanfaatkan bahan. Yang kelima membutuhkan partisipasi peserta didik. Dan yang keenam itu mengevaluasi dan merevisi. Nah, lanjut ke model yang keenam, yaitu ada model Smith dan Ragan. Jadi mereka berdua itu mengemukakan sebuah model desain sistem pembelajaran yang populer di kalangan mahasiswa dan profesional yang memiliki kecenderungan terhadap penerapan teori belajar kognitif. Nah, jadi hampir semua langkah dan dalam model desain sistem pembelajaran itu berdasarkan prosedur pada rancangan tentang strategi pembelajaran. Jadi model desain sistem pembelajaran itu yang dikemukakan oleh Smith dan Ragan itu terdiri dari beberapa langkah dan prosedur pokok, yaitu yang pertama ada analisis lingkungan belajar, yang kedua itu ada analisis karakteristik siswa, yang ketiga ada analisis tugas pembelajaran, yang keempat itu menulis butir tes, yang kelima itu menentukan strategi pembelajaran, yang keenam memproduksi program pembelajaran, yang ketujuh melaksanakan evaluasi formatif. Nah, yang terakhir itu yang kedelapan merevisi program pembelajaran. Nah, yang terakhir itu ada model ADDIE, yaitu salah satu model desain sistem pembelajaran yang berlangsung, yaitu tahapan pembelajaran dasar sistem desain yang sederhana dan mudah dipelajari adalah model yang ini. Karena model ini tuh sesuai dengan namanya, terdiri dari 5 fase atau tahap utama, yaitu tahap analisis, design, development, implementation, and evaluation. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.